Salam hipnotis. Ada yang bertanya kepada saya, kapan hipnotis itu ada? Apakah hipnotis itu barang baru atau memang sudah ada sejak dulu kala? Sebenarnya, arkeologi sudah menemukan bukti-bukti bahwa hipnotis itu ada 4.400 tahun sebelum Masehi. Bukti-buktinya ada. Nah, namun baru disebutkan dengan kata hipnotis pada abad ke-18, 1700 sekian oleh James Bray. Saya tidak akan menjelaskan tentang sejarah hipnotis, namun saya akan menyampaikan dan menggambarkan bahwa hipnotis itu ada dalam masyarakat Indonesia. Hipnotis itu sudah diterapkan sejak dulu kala. Di Bali ada upacara yang namanya otonan. Kalau di Jawa namanya weton. Itu adalah upacara tipe manusianya di mana diperuntukkan untuk anak-anak untuk merayakan hari kelahiran. Bukan hari ulang tahun loh. Beda nih. Hari kelahirannya itu ada hitungannya. Oke, selanjutnya pada saat upacara itu orang tua ini memberikan blessing kepada anaknya dengan menggunakan mantra dalam bahasa Bali yang disebut dengan mantra sesontengan. Saya sampaikan mungkin isinya sekitaran seperti ini ya. Sira sangyang nubadi sarang pianak titiang mangde ipun mewat kawat mebalung besi. Luas metalan mulih megrendotan sambil digoyang-goyangkan tangannya memberikan blessing itu kepada anak. Yang seputaran artinya siapapun yang menjadi anak saya, agar uratnya terbuat dari kawat dan tulang-tulangnya terbuat dari besi. Kalau dia bepergian, agar dia pulangnya bawa macam-macam. Berangkat kosong, pulangnya bawa macam-macam. Ini adalah sebuah pengharapan dari orang tua memasukkan sugesti. Anak ini sehat walafiat. Bayangkan, ototnya dan urat-uratnya terbuat dari kawat. Tulang-tulangnya terbuat dari besi. Udah seperti Iron Man banget. Ya, pengharapan orang tua kepada anaknya agar sehat, menjadi anak yang sehat dan kuat dan kokoh bermental baja. Nah, saat dia bepergian dari rumah, maksudnya itu entah dia sekolah atau dia mencari pekerjaan, dia keluar dari rumah itu tidak membawa apa-apa dan kosong melompong, hanya membawa dirinya. Namun pulang megrendotan, artinya bawa macam-macam, repot sampai bawanya. Mulai harapannya itu adalah prestasi, sukses karir, uang, harta benda, dan lain sebagainya. Sugesti ini sudah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun, kita tidak tahu sejak kapan. Namun karena upacara ini sudah dilakukan sejak abad ke-15 yang saya tahu, upacara wotonan ini. Nah, ini adalah sebuah sugesti yang bagus dari orang tua kepada anaknya. Namun sayangnya, yang saya amati dalam keseharian, para orang tua tidak memahami bagaimana menanamkan sugesti pada saat upacara tersebut ke dalam pikiran bawah sadar si anak. Alasannya kenapa? Saat melakukan upacara tersebut, anaknya lagi sedang sibuk ngurus kerjaan sekolah atau pekerjaannya atau apapun. Dipanggil oleh ibunya untuk mengikuti upacara itu. Yang muncul dari anak kan kekesalan. Ketika anak kesal, filter mentalnya tertutup. Jadi apapun sugesti yang ditanamkan hanya ada di pikiran sadarnya. Nah, seandainya bisa dibayangkan bila orang tua paham teknik hipnosis, menanamkannya di pikiran bawah sadar, anaknya dibuat happy dulu. Jangan diinterupsi saat dia melakukan pekerjaan. Misalnya contohnya wetonannya besok. Disampaikan, nak, besok kamu wetonan jam segini ya. Jadi kamu beresin dulu pekerjaannya kamu, terus mandi, ikut upacara ini. Pada saat anak happy dengan antusiasnya mengikuti upacara ini, akhirnya anak itu akan membuka filter mentalnya dan sugesti tersebut ditanamkan. Apakah ini hanya ada di Bali? Saya amati di Jawa ada upacara ketika bayi dalam kandungan, ada siraman namanya. Kalau di Bali namanya gedong-gedongan. Ini adalah pengharapan dari kakek kepada cucunya. Disiramin agar kamu bersih, terbebas dari noda-noda yang pernah ada. Sehingga kamu lahir bersih menjadi kertas kosong, ditanamkan hal-hal yang baik. Diberikan sugesti yang baik. Jadi kesimpulannya bahwa kalau seandainya kita berbicara hipnosis, bagaimana memasukkan pikiran
memasukkan sebuah sugesti ke pikiran bawah sadar, itu sudah ada bersamaan dengan budaya masyarakat Bali. Jadi kesimpulan lagi, masyarakat Bali itu sudah menerapkan hipnotis, atau masyarakat di Indonesia sudah menerapkan hipnotis sejak dari zaman dulu kala, namun tidak disebutkan bahwa itu hipnotis. Nah, itu dulu penjelasan dari saya, bahwa hipnotis itu bukan barang baru. Hipnotis itu sudah ada sejak manusia itu ada. Karena apa? Hipnotis, aktivitas manusia itu adalah aktivitas hipnotis. Jadi kegiatan-kegiatan manusia itu adalah kegiatan hipnotis yang dimasukkan dalam pikiran bawah sadar. Hanya itu dari saya. Semoga semua tetap sehat dan bahagia ada di dalam hati.